Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, dan sore, Pak Wahyu Andi. Jadi di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Zimnaniswa. Di sini kita mau ngejelasin tentang sistem pembelajaran edukatif pengolahan citra, tugas besar kami. Adapun untuk kelompok kita itu yang pertama ada saya sendiri, Raffi Zimnaniswa, dengan NIM 21102039, dan juga ada Rahmat Asyuri dengan nomor NIM 21102043. Dan ada saya, Dosen Truni, dengan NIM 21102146. Adapun untuk latar belakang ataupun deskripsi sistem kami akan dibacakan oleh Mas Rahmat Asyari. Ya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi ini. Jadi, sistem pembelajaran edukatif pengolahan citra merupakan sebuah aplikasi yang mencangkup berbagai konsep penting dalam pengolahan citra, dengan fokus pada morfologi citra, transformasi geometri, segmentasi citra, dan kompresi citra. Sistem ini bertujuan memberikan pengalaman yang komprehensif dalam pemrosesan gambar. Sistem ini juga didesain untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan interaktif dalam bidang pengelolaan citra, dengan penekanan khusus pada pemanfaatan OpenCV. Tujuannya adalah membekali pengguna dengan pemahaman konsep-konsep dasar dan kemampuan praktis dalam pemrosesan dan analisis gambar menggunakan teknologi pengelolaan citra. Konsep dasar aplikasi ini membahas elemen-elemen fundamental pengelolaan citra seperti intensitas piksel, konvolusi, dan filtrasi. Praktikum interaktif memungkinkan pengguna langsung menerapkan konsep-konsep ini, menyaksikan perubahan gambar secara real-time, dan mendapatkan hasil langsung dari efek manipulasi citra. Salah satu nilai tambah utama sistem ini adalah implementasi algoritma pengelolaan citra yang umum digunakan. Contohnya termasuk deteksi, tepi, segmentasi, dan pengenalan objek, di mana pengguna dapat melihat dan memahami implementasi algoritma tersebut menggunakan fungsi-fungsi OpenCV secara detail. Setiap submateri disusun dengan visualisasi langkah demi langkah yang membimbing pengguna melalui proses pengelolaan citra. Selain itu, terdapat skenario pemecahan masalah dan proyek mini yang memungkinkan pengguna menguji pemahaman mereka dengan tantangan praktis. Dan aplikasi ini digunakan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengelolaan citra. Next. Baik. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang source code yang akan dijelaskan oleh Mas Deo. Silakan, Mas. Oke, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan source code yang kita gunakan untuk membuat tugas besar ini, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman Python dan Streamlit sebagai untuk kita menggunakan local host website. Yang pertama terdapat library, terus kemudian kita di sini terdapat OpenCV menu, karena kita di sini ada beberapa menu untuk memanggil, terus juga ada menu morphology operation yang akan dipanggil nanti, di mana di dalam OpenCV menu tersebut terdapat teks berupa isi materi. Kemudian dalam ini kita menggunakan Streamlit. Nah, kita di sini terdapat header bernama contoh kulikan OpenCV, dan kita memanggil menampilkan kode, di mana kode ini kita dapatkan dari materi pembelajaran kuliah. Kemudian di dalam Streamlit ini kita memanggil mencontohkan untuk kita menampilkan gambar menggunakan codingan ini dengan menggunakan Streamlit. Berikut codingannya, di mana untuk menampilkan gambar yang sudah diproses, di sini kita menggunakan button. Jika button diklik, maka gambar yang sudah diproses dalam codingan tersebut dalam Streamlit ini akan muncul. Kemudian dalam morfologi operasi juga sama, terdapat teks berupa isi materi, kemudian terdapat contoh dari codingan yang diambil dari mata pembelajaran pengolahan citra pada semester ini. Kemudian juga terdapat proses beberapa contoh dari
morfologi citra, di mana terdapat di sini terdapat dilasi, erosi, inverse, dan opening. Sama seperti tadi, untuk menampilkan dari proses foto yang sudah diproses di dalam Streamlit, kita menggunakan button, di mana ketika button ini diklik maka hasil dari foto yang sudah kita tampilkan di Streamlit maka akan diproses dilasi, erosi, inverse, opening, dan akan ditampilkan. Lalu selanjutnya terdapat pada dalam geometri transformasi sama terdapat materi berupa teks yang kita ambil dari mata kuliah pembuatan pengolahan citra. Kemudian juga kita di sini terdapat image, gambar. Kemudian sama seperti di atasnya terdapat button, di mana ketika button ini diklik maka program akan memproses foto tersebut dengan translasi dan proses rotasi. Kemudian dari proses tersebut akan ditampilkan menggunakan ST image dengan caption, rotasi, dan resize. Kemudian untuk segmentasi menu dan compression menu, kemudian menu tentang itu hanya menampilkan teks berupa materi, dan untuk tentang itu mengenai website tersebut dan orang-orang dalam kelompok yang membuat websitenya. Nah, dalam main ini kita memanggil fungsi-fungsi di atas yang sudah kita buat tadi. Untuk menjalankan codingan ini kita menggunakan Streamlit, di mana langkah-langkahnya yaitu kita mencari folder Python-nya, kemudian kita run menggunakan Streamlit run, terus menggunakan nama dari codingan Python-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Deo. Oke, selanjutnya untuk tampilan websitenya itu ada 6 subbab. Itu yang pertama ada OpenCV, morfologi citra, transformasi geometri, segmentasi citra, kompresi citra, dan juga ada tentang. Untuk menu yang pertama itu ada menu OpenCV, itu akan menampilkan penjelasan tentang OpenCV dan juga akan menampilkan contoh codingan dari OpenCV tersebut. Nah, di sini kita sudah menyediakan contoh gambarnya. Apabila misal kita lakukan konversi, itu akan coba Mas diklik. Nah, akan berubah hasilnya seperti di gambar. Jadi itu akan kan tadi codingan, ini langsung kayak nampilin hasilnya gitu dari OpenCV. Oke, mungkin lanjut ke morfologi citra. Untuk morfologi citra kurang lebih sama seperti bagian yang tadi OpenCV. Sini ada yang pertama ada penjelasan dan juga ada contoh coding dari dilasi, closing, inverse, erosi, kontur, opening, dan oke. Untuk gambarnya di sini kita sudah ngidain gambarnya. Jadi kita bisa kayak langsung lihat gitu contoh gambar dari dilasi, kontur gimana gitu. Nah, ini untuk melihat hasilnya kita tekan tombol button, maka akan muncul hasilnya tentang dilasi, kontur dan lain-lain. Oke, kemudian ada transformasi geometri. Untuk pertama ada penjelasan dan juga ada contoh codingan. Oke, kita coba run aja Mas langsung. Nah, ini untuk contoh transformasi geometri. Oke, kemudian untuk segmentasi citra dan kompresi citra kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Itu akan menampilkan yang pertama penjelasan dan juga ada contoh codingan berupa gambar juga.
Oke, kemudian ke menu terakhir itu ada menu tentang. Ini akan menjelaskan tentang aplikasi kita dan juga tentang pembuat website ini. Oke, mungkin itu saja dari kami Kelemak 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.